Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku, karuniakanlah kami semua cara agar kami bisa mensyukuri nikmat yang Kau telah berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa perbuatan yang Kau ridhai ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Baik, kawan-kawan semua rahmati Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa silaturahmi lagi malam hari ini. Oke. Di kesempatan malam hari ini semoga semuanya disehatkan, dijaga oleh Allah. Ya kan? Semoga semuanya tetap istiqomah, semangat dalam kebaikan. Oke, tadi udah pada absen ya Bang Nabil. Kawan-kawan yang lain yang belum hadir di reminder biar dijapri satu-satu. Teman-teman yang rahmati Allah, benar adanya kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu kita di mana. Itu prinsip yang harus kawan-kawan pahami. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan resesi, tidak ada hubungannya dengan krisis moneter, karena dia langsung direct ke Allah. Apa buktinya? Bayangkan saja ada seekor burung gagak. Jadi burung gagak itu punya proses biologis yang unik. Dilahirkan, jadi ketika dia melahirkan, akhirnya burung gagak kan warnanya hitam ya, betul gak? Nah, ketika lahiran, kan anaknya itu putih, sehingga ibunya pikir itu bukan anak dia. Yang pasti bukan anak haram, ya kan? Perkawinan silang atau apapun. Nah, yang terjadi, ini saya nonton lihat ulasannya. Jadi begitu lahiran, maka ibu gagak itu pasti meninggalkan anaknya. Nah, jadi maka banyak sekali yatim piatu gagak di muka bumi ini. Jadi begitu dia ditinggalkan ibunya, bayangkan bayi yang ditinggalkan, nah ibunya udah kemana lagi, ya kan? Akhirnya gimana cara gagak itu bisa hidup? Ternyata sempurna Allah bikinkan sebuah siklus. Jadi bayi yang lahir tadi berlendir, lendir yang bau tadi mendatangkan ulat. Nah, ulat itulah yang menjadi makanan anak gagak. Coba lihat. Sesempurna itu Allah mengatur rezeki kita. Nah, maka pekan lalu kita sudah membahas tentang apa itu rezeki dan siapa pemilik rezeki, betul? Nah, masih ingat tak surah berapa, ayat berapa tentang siapa pemilik rezeki? Ada yang masih ingat atau masih lupa? Ayo. An-Najm 48 itu Allah menciptakan keadaan kecukupan. Tapi ini Allah mau deklarasi bahwasanya dia pemilik rezeki. Ada yang tahu enggak? Yang tahu? Ibrahim 34. Mari kita lihat. Ibrahim 34. Ibrahim 34 tuh dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kau mohonkan. Belum? Coba buka surah Yunus. Surah 10 ayat 31. Bang Andre coba bukakan. Dah nampak? Nah, kita mulai dari sini kawan-kawan. Kita pertajam lagi siapa sih ownership daripada rezeki. Kawan-kawan perhatikan, baca sama-sama.
Katakanlah Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Jadi rezeki itu ada yang terkandung di langit dan ada yang terkandung di bumi. Yang kedua, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka semua orang akan menjawab Allah. Terus Allah bilang, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, udah tahu ente yang punya semuanya aku. Loh, kan terus kenapa ente tidak mengikuti cara painku, kata Allah. Sesederhana inilah hidup dan sesederhana inilah kebahagiaan. Kalaulah kita tahu, kemarin kita pahami, Allah itu maha kaya, maha pengasih, lagi maha penyayang, maha pemberi, maha pengabul doa, ya kan? Nah, catat ya, besar-besar, kalau hari ini kita belum merasakan apa-apa yang sudah Allah janjikan, saya ulangi, kalau hari ini kita belum merasakan apa-apa yang sudah kita janjikan, Allah janjikan, pasti ada yang salah dengan kehidupan kita. Nah, gitulah dia. Nah, oke. Jika hari ini kita belum merasakan kekayaan dan kecukupan, jika hari ini kita belum merasakan kecerdasan pengetahuan, jika hari ini kita belum merasakan kemuliaan, jika hari ini kita belum merasakan kebahagiaan, pasti ada yang salah. Nah, maka sebelum kita lanjutkan, itu materi lain ya, temukan apa penyebabnya, saya ingin sampaikan sekali lagi, berarti ada yang salah secara kualitas hubungan kita kepada Allah. Nah, maka berangkat dari ayat ini jelas Allah yang punya rezeki, ya kan? Dan dia sudah jamin posisi rezekinya. Bahkan kemarin kita ngaji di surah Al-A'raf ayat 10. Kawan-kawan lihat. Allah firmankan, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa qalilan ma tashkurun." Dan kata Allah, sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan. Ma'aisah. Nah, jadi aneh kalau ada orang tuh tidak merasakan segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Maka jawabannya jelas. Kenapa sih ada yang tidak merasakan? Maka kalimat terakhirnya sebagai kalimat soaking head, ya kan? Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu yang bersyukur, kata Allah. Nah, itulah yang membuat banyak di antara kita tak merasakan sumber penghidupan. Nah, gitu dulu ya. Nah, saya belum, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas apa yang salah, apa penyebab rezeki tertahan. Saya masih mau sampaikan ketika kita sudah bersepakat rezeki itu punya Allah. Nah, maka lanjutannya sekarang adalah kata kunci dari materi kemarin itu, kalau antum tahu itu punya Allah, maka perbanyaklah kualitas bagaimana kita mendatangi Allah. Mana kemarin ya? Nah, yang kemarin saya bilang, jangan-jangan 80% rezeki kita yang kita rasakan hari ini itu buah dari ketaatan kita 20%. Dari 24 jam waktu kita, ternyata cuma 4 jam saja yang kita pakai buat sholat, buat ngaji, buat bermajelis. Itu saja sudah menghadirkan 80% kualitas rezeki. Dan jangan-jangan, ya kan artinya gini, efeknya kita punya rumah, kita punya bisnis, kita punya keluarga, punya anak yang soleh, itu tuh baru 20% yang kita pakai ilmunya, kawan-kawan. Sementara 20% rezeki yang kita nikmati dalam kehidupan ini, itu sunatullah karena kerja keras kita yang 80% tadi. Kalaulah kita tahu rumus seperti ini, maka harusnya dibalik. Harusnya 80% waktu, tenaga, energi, kepikiran kita harusnya
untuk Allah, maka yang kita rasakan akhirnya rezeki yang tanpa batas bi ghairi hisab. Oke, hari ini saya akan bahas di pertemuan kedua. Jadi itu sekedar mengingatkan, ya kan, ayat tambahan tadi surah Yunus ayat ke-31, Allah pemilik rezeki. Lalu Allah sindir, "Ngapa sih ente enggak bertakwa? Kalau ente tahu semuanya urusan ana?" Gitulah dia. Kalau ente tahu nih wilayah ini saya yang berkuasa, ngapa sih ente enggak datangin aneh? Gitulah cara berpikir kawan-kawan. Oke? Maka hari ini saya mau bahas posisi rezeki. Nah, jadi ternyata posisi rezeki, atau lebih tepatnya segala penentuan kapasitas rezeki dalam kehidupan kita, Allah sudah sampaikan di surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama', di langitnya Allah terdapat sebab-sebab iriskukum, rezekimu. Wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan kepada kamu. Ternyata penentuan daripada segala peristiwa kehidupan kita itu panitia yang menentukannya di langit. Oh, besok dia ini, besok Kak Iwin akan berjumpa sama si fulan. Besok Allah takdirkan misalkan Kak Santi bisa bertemu calon klien. Lusa Kak Dewi Allah izinkan berjumpa dengan orang yang mau mengajak kerjasama. Nah, ya kan? Minggu depan Allah takdirkan misalkan Bang Fadli ketemu calon mertua. Nah, gitulah dia. Itu letaknya ketawa pula dia, Kak Haryati Sambas. Rasanya gile saya, Kak. Gitulah dia. Jadi penentuan seluruh peristiwa kehidupan kita itu tuh di langit, kawan-kawan. Oke, itu dulu ya. Jadi kayak gini. Kalau zaman-zaman kita SMA atau zaman-zaman SMP misalkan, itu kan penentuan ulangan atau ujian itu di ruang guru gitu ya. Lah, kalau kita tuh dekat sama gurunya, paling tidak, kalaupun gurunya tetap integriti, dia baik hati, dia akan bilang, jangan lupa ente belajar aja nih bab yang kemarin Bapak sampaikan, dapat kisi-kisi, betul? Nah, dapat bocoran spill sedikit dari guru kalau dekat sama gurunya. Nah, bahkan tuh ada guru yang memang anti mainstream, dikasih adalah nih bocoran soal, ente belajarlah ini, saking sayangnya dia sama muridnya. Nah, gitulah dia. Artinya kawan-kawan, ayat ini menegaskan kepada kita, kalaulah kita tahu penentuan jodoh, penentuan harta, penentuan kemuliaan, penentuan kebahagiaan ada di langit, maka berpikir dan bertindaklah seperti manusia langit. Berpikir dan bertindaklah sebagaimana makhluk langit bertindak. Gitu cara berpikirnya. Nah, kesalahan terbesar kita tahu positioning rezeki kita di sana. Tetapi kita malah tak melakukan hal tersebut. Oke, di surah 51 ayat ke-22. Nah, seluruh penetapan rezeki ada di langit. Pertanyaan saya sekarang, kalau kita tahu positioning rezeki kita di langit, apakah bahasa komunikasi kita makhluk bumi dengan langit? Apa kira-kira? Apalah kira-kira bahasa komunikasi? Ibadah apa? Ibadah. Nah, maka bahasa komunikasinya adalah doa. Sebagai bahasa komunikasi.
Jadi kalau mau ngerti apa-apa yang diputuskan atau dibicarakan oleh langit, maka perbanyaklah ruang buat berdoa. Itulah yang disebut doa itu kan bahasa komunikasi. Kalau mau diturunkan lagi, turunan dari doa adalah zikir atau bahasa gampangnya ingat. Itu kenapa orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya kan? Allah bilang, "Fazkurullaha katsiran", banyak-banyaklah ingat aku. Banyak ingat sama dengan beruntung. Surah 62 ayat 10. Tuh cara berfikirnya. Nah, pertanyaan sekarang, maka lahirlah sebuah metodologi, ya kan? Nah, ingat itu ada dua. Ingat secara verbal atau lisan, ingat secara tindakan. Nah, oke. Yang dilihat Allah, yang punya bobot nilai yang mempengaruhi daripada konversi rezeki, itu poin nomor 2. Nah, yang punya bobot nilai yang besar. Bobot nilai. Bagaimana proses mengingat Allah, proses berkomunikasi sama Allah tertuang, teraktualisasi dalam tindakan. Oke. Jadi yang kalau dalam dunia nyata bedanya, dunia ini aja dunia nyata. Kalau di ikhtiar bumi, maka yang dilakukan kebanyakan orang adalah aktivitas namanya dagang, aktivitas namanya ngantor, aktivitas namanya bisnis, invest, ya kan? Nah, padahal ini hanyalah sunatullah. Faktor utamanya adalah ikhtiar langit yang dicatat sama Allah, yang dihitung sama Allah. 1, memberi makan, memuliakan anak yatim, silaturahmi, jenguk orang sakit, memuliakan orang tua, makmurkan masjid, bersih-bersih masjid. Nah, apa lagi? Lalu memberi tempat buat musafir dan lain-lain. Nah, inilah aktualisasi, ya kan, daripada bobot nilai yang lebih besar. Inilah pekerjaan utama dan inilah representatif dari surah 28 ayat 77. Bukan berarti ninggalkan pekerjaan kita sebagai pedagang, enggak. Di surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, dan carilah pahala negeri akhirat
dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Berbuat baiklah kepada orang lain. Perintahnya itu suruh berbuat baik. Makanya saya bilang yang mempengaruhi bobot nilai terbanyak itu adalah perbuatan kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Janganlah bikin kerusakan. Sungguh Allah tidak menyukai berbuat kerusakan. Nah, balik lagi. Jadi aktivitas utama ini first. Dari aktivitas utama dia akan menggiring untuk menuju second activity. Jangan terbalik. Jangan sibuk dengan ikhtiar bumi, lalu menempatkan Allah di belakang, lalu berharap dagangnya dinaikkan, jabatannya diantarkan, bisnisnya berkembang, investasi di mana-mana. Tapi sibukkanlah diri menyelesaikan. Kan lihat tadi ayatnya, surah 28 ayat 77. Kejarlah pahala akhirat dulu, berbuat baik. Ini hanya sedikit sekali. Masih banyak perintah yang lain. Ada perintah makmurkan masjid, ada perintah silaturahmi, ada perintah memuliakan anak yatim. Dari sinilah nanti Allah yang akan buat rekomendasi. Nah, dulu kalau saya tuh bisnis tidak pakai formulasi ini, hanya sekedar mengandalkan akal saya dan buah dari pengalaman membaca buku motivasi, buah daripada ikut seminar-seminar bisnis, maka saya ikuti seminar properti, belajar dengan orang yang katanya sudah punya puluhan proyek. Alhamdulillah di proyek pertama saya justru impas lah, hutang sih enggak, tapi impas gitu ya. Oke. Lanjut lagi, saya coba buka bisnis B, bisnis C, jualan ini, jualan itu. Dan kalau saya ingat, ada 11 bisnis kurang lebih yang saya jalani, dan alhamdulillah berhasil husnul khotimah, ditutup. Kayak gitu loh. Dulu. Nah, tapi begitu saya ngerti polanya, oh perintah Tuhanku, ya kan? Karena dia yang ngatur semuanya. Tadi ingat ya, bahasa ini loh yang harus kawan-kawan pegang. Bahasa Allah, bahwasanya ini yang harus dikunci kalimat. Nah, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa ma yudabbirul Itu kawan-kawan. Jadi kita ini semua sedang dalam aturan Allah. Atau yang paling jelas di surah Ali Imran ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Santi, Miftah, Nuraini, kalau kau ikuti, kalau kau taat dengan aturanku, dengan urusanku, maka aku jamin, aku janjikan apa-apa yang sudah aku sampaikan kau bisa nikmati. Tetapi kalau engkau Nuraini, engkau Surya, engkau Muhammad, engkau Bang Uli, Bang Ulfi, kau keluar dari urusanku, nah maka aku tak garansiku, jaminanku batal. Gitulah dia. Kayak kita beli handphone, garansi setahun, syaratnya ndak di dalam handphonenya tidak lepas segel. Kalau lepas segelnya, habis gak garansinya? Habis. Gitulah kehidupan. Begitulah rezeki. Ketika kita mengikuti apa yang udah dia sampaikan, salah satunya, ya kan, kejar lu akhiratmu, nanti aku yang ngurus. Tapi jangan kau tinggalkan duniamu ya. Tapi nanti aku yang akan rekomendasikan, oh udah bener nih, kulihat kau udah ngurus anak yatim, kau sudah makmurkan masjid, kau sudah peduli sama tetangga, kau udah baik sama saudara-saudaramu. Nah akhirnya saya ngerasa sejak 2013 ketika saya mulai balik ke Quran, baru satu ayat yang saya amalkan, surah Al-Qasas ayat 77 ini, tetap berbisnis karena core saya berbisnis, dagang. Tapi akhirnya tuh dagangnya dijumpakan dengan partner yang baik. Nah, diarahkan bisnis yang benar.
Dan itu semua dalam aturan Allah, kawan-kawan. Gitu dia. Oke, dibalik ya. Jadi maka berangkat dari sini, pelajaran terbesarnya adalah saya harus mulai dari mana nih, Bang? Apa ikhtiar langit atau tindakan kebaikan yang mau saya kerjakan dulu? Nah, itu yang harus melekat di kepala, kawan-kawan. Lakukanlah yang bisa antum lakukan. Oke? Kalau punya ide banyak, silahkan. Kalau mau simpel, tinggal contek apa yang mungkin sudah ada. Contoh, kayak misalkan kami di Sidak Surgakan Indonesia Al-Quran, ada program berbasis masjid namanya Pasar Bahagia, ada program berbasis kepondokan Hijrah Peduli. Tinggal contek, gampang, enggak perlu ribet-ribet. Paling tidak dengan mencontek, satu, mempercepat eksekusi, yang kedua artinya sudah kuat authority. Gitulah dia. Nanti Kak Nur Aini bikin Hijrah Peduli Korea Selatan. Nah, ya kan? Bagi-bagi telur naga, telur naga. Ya kan, kalau orang telur ayam di sana telur apa berarti? Telur angsa gitulah ya. Ya kan? Bagi-bagi telur ke pondok penghafal Quran di Korea Selatan. Insya Allah. Nanti kakak bikin pondok Quran, Kak. Jadi di sana, insya Allah ya, amin. Karena Quran yang ada di Indonesia sama kan Qurannya dengan Korea, sama enggak kira-kira? Sama. Itulah kenapa kakak dikirim ke Korea. Saya jadi ingat Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Guangzhou. Akhirnya balik lagi ke Madinah, ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka besok ada masjid Nur Aini. Gitu, amin ya. Yang lain-lain juga. Nah, maka yang benar adalah pekerja. Mari kita definisikan kerja berarti dari sini. Mendefinisikan ulang arti kerja. Ini kerja tuh bukan hanya ngantor, kerja tuh bukan hanya dagang, kerja tuh bukan hanya bisnis. Itu bagian dari kerja. Kan kerja itu segala aktivitas yang mengeluarkan tenaga, energi, dan pikiran. Nah, kalau kita berangkat dari ucapan sholat kita, setiap sholat, inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku, ibadahku, wa mayaya wa mamati, mati dan hidupku lillahi rabbil alamin. Masa yang namanya kerja itu, yang kerjanya itu hanya pas dagang? Ngurus anak yatim juga kerja. Ngasih makan orang miskin, tetangga miskin juga kerja. Memakmurkan masjid juga kerja. Nah, gitulah dia. Nah, balik lagi dari pelajaran pertama, kumpulan pekerjaan yang sempurna tadi, disitulah menghasilkan kebahagiaan. Nah, jangan-jangan selama ini energi kita lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang second bagi Allah. Tapi lupa mengerjakan pekerjaan yang utama. Fakta apa mitos kira-kira? Fakta kan? Nah, ini yang jadi masalah. Coba. Kawan-kawan lihat, cari kisah para sahabat. Saya tidak ada kok cerita para sahabat tuh. Cerita Umar, cerita Utsman, itu tuh kerja sampai banting tulang dibanting, direbus, dikecap, dipanggang, enggak ada. Nggak ada kisah para sahabat tuh sampai hanya gara-gara urusan bisnis cuman 2-3 jam. Betul nggak? Kerja sampai stres, tak ada literasinya. Kerja sampai stres. Ya kan? Begitu weekend dapat duit ngilangin stres. Dialah orang stres. Nah, ini ngapa ke area 3 guru kepala tuh? Ini bukan cerita orang di sini. Ini cerita orang di Antartika. Ya kan? Kalau di sini sama ya. Nah, coba berarti sepakat nggak kalau kerja itu bukan hanya dagang, bukan hanya ngantor, bukan hanya bisnis, bukan hanya investor, bukan? Betul? Seluruh aktivitas yang mengeluarkan tenaga, inilah definisi kerja. Inilah definisi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini PNS. Nah, ini dulu yang harus dirapikan. Iya kan?
Saya ulangi ya, balik dari sini. Nah, posisi rezeki. Di mana posisi rezeki kita? Di langit. Lalu kenapa kita tak bisa mengaksesnya atau sedikit atau yang kita dapatkan justru cuman ampas-ampasnya rezeki, bukan intinya rezeki, karena kita dapatnya sudah dari tangan ketiga. Tangan keberapa? Tangan ketiga. Caloknya begitu banyak. Nah, ya kan? Ya, kepanjangan lewat caloknya. Terlalu berharap dengan manusia, terlalu banyak berurusan dengan manusia, lupa berurusan sama Allah. Terlalu banyak urusan dunia, lupa urusan akhirat. Terlalu banyak pekerjaan second line, lupa pekerjaan utama. Itulah dia. Nah, mulai ngerasa, oh, Bang Riki langsung stop. Aduh, ini tidak pernah dibahas di kampus jurusan manajemen, bisnis atau apapun. Tidak ada. Ini jurusan kehidupan. Kurikulumnya Quran. Saya ngomong berdasarkan apa? Dulu kawan-kawan, saya itu kalau kerja bisa 12 jam, bahkan sampai 14 jam sehari. Dari 2003 zaman kuliah, saya sudah workaholic. Dari zaman saya di dunia network marketing sampai saya buka restoran. Saya buka restoran tuh bangun jam 4, pergi ke pasar induk, belanja, nyiapkan makanan, saya gak yang masak. Saya buka kalau kayak di Jogja itu kayak warung steak. Nah, kalau ke Pontianak nanti saya ajak makan. Namanya Neo Steak dan sabu-sabu. Jadi masak, nah itu akhirnya di dapur ngawal sampai jam 10 malam. Tutup, beres-beres jam 12. Jam 4 bangun lagi. Begitulah kurang lebih 6 bulan. Aktivitas. Sampailah dalam perenungan saya, kayaknya enggak gini cari hidup nih. Gitulah deh kawan-kawan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ketemu pola yang benar. Nah, artinya ketika saya dulu melewati aktivitas itu, kok enggak juga kaya-kaya ya? Nah, rasa penasaran saya kaya itulah yang membuat saya terus mencari. Untungnya muaranya ke Quran. Cuman memang perjalanannya babak belur dulu. Nah, saya enggak mau kawan-kawan harus babak belur dulu. Walaupun udah ada yang babak belur. Ya, jangan ngangguk-ngangguk. Kayak anggukan universal gini, set. Anggukan universal tuh anggukan yang frekuensinya sama. Karena hanya burung merpati itu Bang Rama. Siap Bang Rama, tenang, insya Allah. Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, akhirnya kalau ditanya sekarang, aktivitas saya ngurus bisnis paling lah 2-3 jam aja. Paling banter dan paling maksimal tuh kawan-kawan. Aktivitas kalau ditanya sekarang, 3:30 udah on, jam 5 Zoom subuh sampai jam 6. Jam 6 nerima konsultasi dari berbagai Nusantara sampai jam 7. Jam 7 ngurusin anak, berangkat sekolah, me time sama istri, ngobrol perencanaannya apa, sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 4 ngurusin pondok. Ya kan, Ismu Yaya. Nah, balik jam 4, jam 4:30 sampai rumah, lanjut lagi pada maghrib sampai jam 9 malam ngurusin rumah hijrah. Gitulah aktivitas saya. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Kenapa demikian? Sedang merancang. Kalaupun Allah cabut nyawa saya, posisi saya sedang di masjid kawan-kawan. Nah, karena kematian itu tempatnya berbanding lurus juga dengan keseharian kita. Oke, maka nanti Kak Nur Ani ini ganti konsepnya, masjid yang punya restoran, bukan restoran yang punya masjid. Nah, nanti punya restoran, punya masjid yang punya fasilitas tempat makan. Gitu, kayak seperti di Masjidil Haram yang punya tempat makan P3 di Zamzam Tower. Nah, ya. Nah, jadi ketika kita akhirnya saya ngebalik bahwasanya rezeki ada di langit dan pola komunikasi melobi di langit adalah doa, dan doa itu bukan hanya secara lisan, bobot nilainya paling tinggi adalah tindakan. Akhirnya sejak 2013 ketika saya putuskan hijrah kawan-kawan, ketika saya putuskan belajar Al-Quran, nah maka aktivitasnya dari dulu bagaimana berpikir, udah bukan berbicara salat, udah bukan berbicara baca Quran lagi, sudah bukan berbicara salat malam, salat duha, itu mah bab
ingat secara verbal atau secara lisan, tapi yang dipikirkan gimana ya cara supaya beras yang banyak ini sampai ke banyak anak yatim penghafal Quran. Dan dari 2013 orang lihatnya Bang enak ya sekarang ya. Jangan, lihatlah waktu saya berproses dulu 2013 sampai akhirnya sampailah gerakan infak beras Allah izinkan di 140 kota saat ini. Nah, selesai satu urusan dia nih cara berpikir gini. Kayak kemarin saya bilang tuh. Jadi saya gambarkan pakai diagram biar mudah. Ini kita. Ini perjalanan menuju surga. Nah, yang dicatat Allah tuh kawan-kawan, di sini ada poin harta, ada poin jabatan, ada poin kemuliaan ketenaran, ada poin cerdas. Nah, orang-orang dalam perjalanan menuju surga dia silau, atau kalau orang Melayu sih bilang rambang mata namanya. Nah, larinya ke sana, sibuknya ke sana, akhirnya malah keluar trek. Padahal, ya kan, yang disiapkan itu namanya kebaikan. Nah, yang menjadi catatan kita di surah Al-Qari'ah. Qari'ah itu surah 108 enggak salah saya. Lihat. Sorry. Salah satu. Lihat ayatnya, ayat 6. Fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, adapun orang yang berat timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dia akan senang, dia akan bahagia. Itu aja. Capek-capek kita mikir harus S2, S3, doktor, profesor, jadi pejabat, jadi politisi. Padahal bukan itu yang berkorelasi dengan kebahagiaan. Korelasinya adalah siapa yang paling banyak berbuat baik, maka dia akan dibahagiakan Allah. Berikutnya, barang siapa yang ringan perbuatan baiknya, berarti sedikit berbuat baik, maka nerakalah tempat kembalinya. Fa'umuhu hawiyah. Ini bukan berbicara dunia saja, berbicara akhirat saja, tapi termasuk dunia. Nah, maka saya ingin ngajarkan kawan-kawan, yang dicatat Allah untuk masuk ke surga adalah kebaikan. Logikanya gini, betapa tanda kutip jahilnya, bodohnya manusia. Misalkan besok Bang Riki mau umroh, amin, misalkan ya. Tahu besok mau umroh, harusnya Bang yang disiapkan itu koper, ihram, pakaian gamis, sarung, pakaian ganti, paspor, visa. Harusnya kan itu, oke? Betapa lucunya ketika Bang Riki mau umroh, yang disiapkan adalah tenda, kompor, matras. Nyambung gak kira-kira? Nyambung gak kalau disiapkan tenda, kompor? Gak nyambung kan? Nah, betapa bodohnya manusia ketika dia tahu dia adalah perjalanan menuju kematian, tapi dia tidak nyiapkan bekal kematian. Bodoh enggak dia? Tahu dah, kita kan semua ini traveler buat balik ke surga, betul enggak kira-kira? Kita semua adalah orang yang sedang perjalanan menuju surganya Allah, perjalanan menuju akhiratnya Allah, sebelumnya perjalanan menuju kematian. Maka siapkanlah bekal mati. Namanya apa? Kebaikan. Nah, tapi karena ada algoritma, karena ada algoritma, ada aturan, tak ada satupun manusia yang masuk surga karena kebaikannya. Nah, ini yang mengerikan. Betul gak? Tak ada pun satu manusia yang masuk surga karena
kebaikannya. Manusia masuk surga karena ridho Allah. Nah, ridho Allah ini adalah random. Kita tidak tahu apa yang buat Allah ridho. Ternyata ridhonya Allah buat Uwais Al-Qarni adalah memuliakan orang tua. Ternyata ridhonya Allah untuk Utsman bin Affan ketika mensistemasi Al-Quran. Ridhonya Allah untuk Bilal ketika azan. Ridhonya Allah untuk Nabi Musa ketika dia ditugaskan mendakwahi Fir'aun. Nah, artinya apa? Kalau orang sekuler orang memisahkan ini, ya udahlah, kalau kita udah tahu tidak ada yang membuat kita masuk surga karena amal kita, mendingan kita jangan berbuat kebaikan. Itulah kebodohan. Nah, maksud saya adalah nanti biar nyambung dengan ending daripada majelis kita di tema Skala Rezeki ini, kawan-kawan, karena tidak tahu ridho Allah itu di mana, maka lakukanlah banyak kebaikan. Ada kebaikan yang warna kuning, ada kebaikan yang warna merah, ada kebaikan yang warna pink. Maksudnya apa? Ada kebaikan yang ngurusin anak yatim. Nah, maka dalam perjalanan hidup kita perbuatlah. Nah, yang benar tuh berarti kesimpulannya adalah perbuatlah banyak kebaikan, dan kebaikan yang sudah ada disistemasikan. Kalau pengusaha dibilang keren ketika dia jalan, bisnisnya jalan, maka seorang hamba yang keren ketika dia melakukan kebaikan, dia lompat ke kebaikan yang satunya lagi, maka kebaikan yang lama tetap berjalan. Gitu rumusnya. Nah, kelar saya dengan maksudnya alhamdulillah infak beras Allah izinkan sudah ada, Allah datangkan orang-orang yang serius. Lanjut lagi ngurusin surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Lanjut lagi ngurusin telur. Nah, ini tanda kutip minta sama Allah. Semoga ini jadi karya yang saya bisa persembahkan. Ini yang saya ingin ajak sama kawan-kawan. Itulah yang saya sebut kerjaan utama. Nah. Tambahan. Nah, maka wahai saudara, dan sekali lagi, setelah banyak catatan kerjaan utama kita yang merupakan bagian dari ingat Allah, yang merupakan bagian dari perwujudan dari doa, baru penentuan-penentuan ketetapan di langitnya yang bagus-bagus dari Allah. 9 nilainya. Itulah yang diturunkan dalam bentuk sehat. Itulah yang diturunkan dalam bentuk didatangkan partner bisnis yang ya wes lah, ente serius ya ngurus ini biar ana yang bantu. Rumusnya selalu begitu. Nih ya, saya sampaikan ke antum ya, buat antum para pebisnis biar cepat sadar, biar cepat move on. It's jelek. Saya gambarkan rantai ekosistem. Nah, rantai ekosistem yang paling bawah itu penerima manfaat. Orang susah, para musafir, orang-orang yang majakat, anak yatim, fakir miskin. Berikutnya adalah orang-orang yang bergerak. Kalau saya bilang di sini anak-anak, orang-orang kreatif, anak-anak muda. Di sini pengusaha atau penguasa. Dan rantai tertinggi adalah dai. Ketika teman-teman zona 4, 3, 2, 1 cuman main di zona 2 pada cara profesional, maka rezeki zona 2. Dan ketika kawan-kawan ngelompat dari zona 2 ngelompat zona 1,
menjadi dai. Dai itu ingat ya, bukan seperti hanya sekedar ceramah di mimbar, nyampaikan sebagai ustadz kiai. Tidak, siapapun yang berupaya menyampaikan kebaikan, dialah dai. Sebagaimana orang Allah sampaikan Al-Fussilat ayat ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi dai itu penyeru. Ayo ikut ke pondok, ayo ikut ngaji, gitu. Jadi awal-awal saya memulai tanda kutip kerja dakwah saya adalah menjadi penyeru. Saya datangin guru, saya datangin ustadz, ngajakin teman-teman ngaji. Itu kerjaan awal saya, kawan-kawan. Jadi antum kalau mau memulainya, dan itu yang menjaga saya gitu ya. Masa saya yang ngajak orang, saya malah yang misalkan ngedown. Nah, maka Allah bilang, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang ngajak orang kepada ke jalan kebaikan. Dan berkatalah, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Jadi kerjaan dai ini bukan kerjaan hanya ustadz, hanya kiai, hanya habaib, hanya pengasuh atau pimpinan pondok. Bukan. Kerjaan untuk semua orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Itulah dai, kawan-kawan. Nah, maka ketika antum bercita-cita, berniat jadi dai, percayalah, yang ngatur semua ini Allah. Balik lagi kan, semua dalam aturannya surah 3 ayat 2. Maka ketika kita lihat Rasulullah, ketika Rasulullah transform, ya kan, dari pedagang, dari level al-amin menjadi seorang rasul. Nah, tadinya posisi ini, maka posisi ini Allah datangkan Utsman, Allah datangkan Abdurrahman bin Auf, Allah datangkan Sa'ad. Maka Bang Riki, Bang Rahman, ya kan, Bang Suryas, ada Utsman di lingkaran antum, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Abdullah, dan semua sahabat-sahabat yang kaya, ya kan, yang Allah mau datangkan ke antum kalau antum naik posisi, gitu rumusnya. Nah, itu yang saya rasakan, didatangkan CEO, didatangkan perusahaan yang akhirnya, bang, ini saya punya bisnis bang, ya udah bang, ana wakafin perusahaan ananya bang. Akhirnya bergabung, perusahaannya diwakafin, akhirnya sahamnya diwakafin, kita develop barang-barang, bertumbuh dari modal 80 juta, sekarang asetnya 2 tahun menuju 5 miliar. Kenapa? Karena berkah. Datang ada salah satu tim saya, Mas Slamet dari Malang, punya usaha kue, Amanina kuenya. Dulu jualan di emperan kayak gitu ya. Datang ke Pontianak, hijrah sekeluarga. Suami, istri, anak-anak pindah ke Pontianak semuanya. Oke bang, saya cuma punya keahlian, istri jago bikin kue. Diwakafin perusahaan kuenya, seilmu-ilmunya. Sekarang pondok kita menyuplai kue ke Accor Group, Mercure, Ibis. Kenapa? Bukan karena kuenya yang enak, itu urusan kesekian, tapi karena ada Allah yang punya kepentingan. Begitu Utsman mewakafkan, menjadikan bisnisnya sebagai dapur pacu dakwah, Abdurrahman bin Auf menjadikan bisnis di dapur pacu dakwah, maka Allah kirimkan hartanya melewat mereka. Nah, maka balik lagi ke sini tadi. Nah, mengerjakan kebaikan-kebaikan itulah pekerjaan dai. Nah, oke. Nah, maka nanti ini bab nanti kita bahas, tapi saya udah kasih framework cara berpikirnya. Nah, ini hanya sebagian kecil yang saya kerjakan dan kawan-kawan sudah jalanin. Dan ini semuanya dalam rangka kita supaya mendominasi dalam penetapan dan ketentuan rezeki kita yang ada di langitnya Allah. Dah. Sambung sampai sini ya. Oke. Berarti hari ini yang paling penting adalah mendefinisikan ulang tentang arti kerja. Nah, jangan hanya kerja itu terbatas cuma masuk kantor, berangkat pagi pulang sore.
Itu tentang posisi rezeki. Nomor 2. Nomor 3 yang mau saya sampaikan adalah distribusi rezeki. Nah, ketika kita pahami, ya kan, rezeki itu ada di langitnya Allah. Saya ini kurang jago menggambar. Rezeki itu ada di langitnya Allah. Kalaulah kita analogikan rezeki itu ada di langit, maka dia turun ke bumi. Dia cuman punya 2 kaidah. Di sini rezekinya bertumpuk-tumpuk. Rezekinya banyak sekali di sini, bertumpuk-tumpuk rezekinya kawan-kawan. Oke? Nah, dan cuman ada 2 kaidah pipa. Yaitu, jadi setiap orang punya bank akun rezeki. Ini harus dipahami ya. Setiap manusia punya bank. Nah, biar gampang lah ingatnya, bank akun. Yang melimpah. Sebagai bukti janji Allah, kaya dan cukup. Jadi tak ada istilah orang itu kekurangan. Lalu ibaratkan laut, ya kan? Atau mata air gunung. Ini gunung, rezeki turun di sini. Ini rumah-rumah kita. Ada rumah yang lancar airnya. Ada rumah, ya kan, yang sampai di sini makin mengecil airnya. Ada rumah yang bahkan bukan lagi kecil pipanya, banyak kotorannya. Inilah yang membedakan debit airnya beda-beda. Nah, apa yang membedakan si fulan? Allah tak pernah bedakan. Allah tak, Ustadz Farid, surah berapa kemarin Ustadz Farid? Allah tak pernah menzalimi Ustadz Farid? Surah An-Nisa surat keempat ayat Coba lupa situ. Ya, Nisa. An-Nisa ayat Yes. Bentar, sambil Ustaz Tari carikan ya. Jadi Allah itu, kata Allah di Quran, tidak pernah punya niat menzolimi. Tidak ada orang yang miskin. Nah, yang ada kitanya berdasarkan kemarin ayat Quran. Inilah tentang distribusi rezeki. Surah 13 ayat 26. Allah melapangkan rezeki. Dan yang kedua, Allah batasi rezeki. Kalau lapangkan berarti memang itu normalnya, defaultnya. Nah, ya kan? Batasi, inilah yang kesalahan manusia. Human error. Nah, begitu pilihannya. Dan kabar baiknya pun, ketika dibatasi itu rezeki bukan hilang kawan-kawan. Sebagaimana kita tahu, seperti air yang tersumbat ini, airnya kan bukan hilang, tapi tertahan, betul? Airnya tertahan. Nah, yang seperti saya cerita, saya ngeliat ada teman-teman saya yang akhirnya begitu bertobat, itu seperti hujan yang deras, rezekinya turun. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah di surah Nuh,
Surah ke-71 ayat ke-10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh aku berkata pada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Apa efeknya setelah ampunan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nanti Dia turunkan hujan yang lebat. Seperti itulah Dia. Begitu Dia minta ampun, hujannya turun dari langit, kawan-kawan. Nah, ini rumus kehidupan. Jadi begitu kita begitu Dia minta ampun, maka pipanya kembali normal. Gitulah dia. Ini yang dialami. Saya ngalamin, teman-teman ngalamin. Begitu saya balikkan, fitrah kehidupan saya adalah hamba Allah dan menjalankan tugas utama saya sebagai hamba, maka Allah datangkan rezeki yang memang sesuai size-nya saya. Alhamdulillah utang kagak ada, anak istri tercukupi, ndak ada ketakutan besok gimana ya dapat uang dari mana lagi ya, ndak ada. Atas izin Allah bukan hanya saya yang merasakan, setiap bulan kita bisa kurang lebih ada 500 yang harus kita hidupi di internal organisasi, baik santri ataupun ini. Kenapa? Karena saya cuma pegang satu hal, tidak mungkin Tuhan saya itu ingkar janji, kawan-kawan. Nah, jadi kalau hari ini ada yang teman-teman rasakan, kok rezeki saya belum seperti yang sesuai Allah janjikan, maka harus secara sadar, jangan berkeluh kesah, jangan buang-buang waktu untuk cari kesana kemari. Tinggal cek, jangan-jangan ada sampah, ada batu-batu, ada lumpur nih di pipa rezeki kita, sehingga yang sampai di rumah kita debitnya sedikit, kecil airnya. Nah, gitu aja. Dah, itu dulu hari ini. Ada 2 poin. Kalau minggu lalu kita tahu apa itu rezeki, hari ini kita dan siapa pemiliknya, maka hari ini kita tahu posisinya di langit, maka bertindaklah sebagaimana pekerja langit, ya kan? Yang punya mata uang namanya doa. Doa itu pengertiannya adalah ingat Allah. Dan ingat tuh ada 2 tahapan. Tahapan 1 namanya secara lisan cuman angkat tangan dan berdoa. Tahapan kedua bertindak sebagaimana Bunda Siti Hajar, Safa dan Marwa larinya. Nah, maka yang harus diperbanyak mendominasi, ya kan? Yang harus mendominasi dalam kehidupan kita adalah tindakan-tindakan yang bos sesungguhnya inginkan. Nah, yaitu kerjaan utama kita sebagai hamba. Baru berikutnya kerjaan sampingan kita sebagai pengusaha. Nah, ini cara berpikirnya. Kerjaan utama sebagai hamba, kerjaan sampingan sebagai pengusaha. Gini cara berpikirnya, kawan-kawan. Nah, kerjaan-kerjaan inilah. Jadi kalau banyak kerjanya, banyak yang kita kerjakan, banyak juga bayarannya, banyak juga bayar rezekinya. Sedikit kerjanya, cuman itu aja, sedikit juga rezekinya. Maka kaidah dari kebaikan ini, kebaikan atau amal soleh yang sama akan menghasilkan pertolongan yang sama. Kebaikan yang sama akan menghasilkan sama. Kebaikan yang berbeda akan menghasilkan pertolongan yang berbeda.
menambah kebaikan, menambah pertolongan. Meninggalkan kebaikan, berarti dia meninggalkan pertolongan. Begitu cara berpikir ya kawan-kawan. Nah, maka bagaimana dalam sejarah hidup kita, kita mati pun besok tetap ada yang melanjutkan memberi makan. Kita mati pun besok tetap ada tim kita, anak cucu kita yang terus melanjutkan memuliakan anak yatim. Terus ada yang memakmurkan masjid. Terus ada yang mensupport orang-orang pejuang Quran. Begitulah mati yang indah. Maka fokuskanlah di sisa umur kita ini, ya kan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan menjadi mesin kebaikan. Maka insya Allah kita akan menemukan apa-apa yang Allah sudah janjikan, kawan-kawan. Nah, oke. Ini frameworknya dulu, cara berpikirnya. Nanti urusan teknisnya, bang bisnis apa yang cocok, peluang apa yang cocok, setiap orang beda-beda. Nah, sebaik-baiknya petunjuk bukan dari motivatornya. Sebaik-baiknya petunjuk Allah. Nanti Allah yang akan datangkan konsultannya, datangkan pembimbing bisnisnya. Tetap begitu sunatullahnya. Nah, itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, kawan-kawan. Kenapa? Karena saya sudah melakukan pekerjaan utama. Jadi kerjaan utama kita siapa? Hamba. Kerjaan sampingan kita jadi pengusaha boleh, jadi pedagang boleh, investor boleh, ibu rumah tangga boleh, terserah. Nah, karena dari pemegang otoritas, pemegang komisaris tertinggi, komisaris utamanya Allah. Dialah penentunya. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, lalu gimana cara Allah distribusikan rezekinya? Allah distribusikan cuma 2 metode. Kalau tak lapang, sempit. Nah, normalnya selalu lapang. Sempitnya kita sendiri. Kita yang jarang nyervis pipanya. Kita yang tidak perhatikan buang sampah sembarangan sehingga yang kesedot adalah batu, lumpur. Nah, maka pekan depan kita berbicara gimana cara bersihkan pipanya dan apa amalannya. Gitu dia. Lip, jangan langsung lompat amalan. Orang tuh kadang langsung lompat amalan. Apa amalan Ustaz? Apa amalan Ustaz? Pingin cepat lunas ya, sabar-sabarlah. Ya kan? Tahu bah, besok jatuh apa? Jatuh, ya kan? Sabar-sabar. Karena saya sudah pernah, contoh ada orang datang utang 2 juta. Nggak banyak utang 2 juta. Terus kita bantu lunaskan. Maka 2-3 bulan dia akan datang lagi dengan hutang 5 juta. Kenapa? Karena tidak ngerti frameworknya. Dia tidak tahu penyebab dia disempitkan. Dia tidak tahu posisi rezeki di mana. Mohon maaf, itulah yang terjadi hari ini negeri kita. Ada program bantuan langsung tunai, ada program untuk orang susah. Tapi kenapa tetap susah? Karena yang diberantas bukan framework berpikirnya. Cuman yang diberantas adalah kejadiannya. Tapi dia tetap ngulang. Dia sendiri yang membuat pipanya kotor. Nah, ini yang harus disampaikan buat antum para pengusaha, kepada organisasi, kepada teamwork. Minggu depan saya akan bahas apa-apa aja maksiat-maksiat yang membuat rezeki itu habis berantakan. Banyak, kawan-kawan. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Karena yang merugi itu adalah ketika dia bermaksiat, dia tak sadar dia sedang maksiat. Nah, oke, sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, ahlan wa sahlan. Saya kembalikan kepada host kita, Bang Nabil.
Ya langsung aja. Langsung aja ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya. Nanti silakan pilih. Ada dari yang kita mencoba semuanya. Mungkin bagaimana kita menentukan pekerjaan utama kita atau bagaimana gitu. Kalau enggak saya yang tanya. Boleh. Boleh dari Ustaz yang tanya. Gimana, Ustaz? Pilih aja, Ustaz. Tuh banyak tuh. Sekarang, Assalamualaikum. Bagaimana meluruskan niatnya Ustadz? Apakah kita beribadah untuk lancar rezeki atau gimana? Oke. Ini namanya tuh kebertahapan niat. Setiap orang yang belum sampai di puncak keimanannya, sebelum dia menjadi hamba yang betul-betul ridho, ya kan, maka dia pasti melewati episode transaksional dulu. Itu sunatullah. Manusia itu ya emang begitu normatifnya. Sama kayak anak kita, nak, kamu puasa ya, nak, nanti kamu puasa kamu dapat ridho Allah. Ngebeng dia, hah? Apa ya ridho Allah? Tapi kalau kita bilang, nak, kamu puasa ya, kamu kan udah kelas 1 SD. Nanti kalau kamu puasa kali ini, kamu berhasil 30 hari puasa, nak, bunda, nanti Allah akan titipkan hadiah. Biasanya bisa dapat baju lebaran, hore, gitulah kita dulu. Nah, maka saya pun dulu awal-awal 10 tahun yang lalu sholat duha tuh supaya dilancarkan rezeki dulu. Dan memang itu jadi sugesti yang positif. Ketika saya sholat duha, saya ngerasa hari itu rezeki berdatangan aja. Ya kan? Terus akhirnya. Jadi terus saya mulai hijrahkan amalan sunnahnya sholat duha awal-awal. Lalu pas babak belur ketemu tentang amalan sedekah gila-gilaan, sedekah brutal. Niatnya sedekah waktu itu biar dapat jodoh. Salah enggak sih? Enggak salah juga. Ketika ditanya dalilnya ada enggak? Ada. Kawan-kawan buka surah Al-Lail surah 92. Fa amma man a'ta wattaqo, maka barang siapa yang a'ta menyerahkan hartanya, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik dari surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan jalan-jalan menuju kemudahan. Nah, ini tidak bicara ridho, dia bicara ternyata sedekah untuk dapat jalan kemudahan. Jadi kalau hari ini ternyata mau nikah kok ribet, jangan-jangan kurang sedekahnya, maka tidak dimudahkan Allah. Hari ini kok skripsi tidak kelar-kelar, jangan-jangan masih pelit. Kenapa? Di ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna, maka barang siapa yang pelit, yang menahan hartanya, merasa dirinya cukup untuk berbuat kebaikan, wa kazzaba bil husna dan mendustakan pahala terbaik, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah hadirkan kesukaran, diprank sama Allah, dicekal. Itu. Jadi untuk level-level awal enggak apa-apa, nanti pelan-pelan Allah yang akan tanamkan. Akhirnya sampailah setelah 2 tahun, 3 tahun, saya itu baru menyadari enggak mau minta apa-apa dan sama Allah. Itu baru 2018. 4 tahun yang lalu. Berarti saya 5 tahun ya masih jadi transisional. Nah, tapi saya berharap antum jauh lebih cepat. Begitu saya tidak berharap apa-apa, makin tidak berharap, makin banyak yang dikasih Allah. Logikanya gini. Bang Riki kerja apa usaha Bang Riki? Kerja? Oke. Contoh misalnya gini aja deh. Bunda siapa tadi? Korea Selatan? Bunda Nur Aini. Nurul Aini ya, betul kan? Bunda Nur Aini. Punya karyawan berapa Bunda? Cuma 1. Oke. Anggaplah 2 ya, anggap misalkan. Karyawan yang 1, Bunda, tolong dong saya dibeliin motor baru sama handphone. Jadi saya gak bisa gampang ke pasar. Nanti kalau ke pasar bisa cepat belanja. Dan saya bisa video call Bunda. Ini handphone saya nih agak gak enak nih. Jadi kalau telepon tuh video call jelek gambarnya. Terus motor saya udah butut. Itu karyawan pertama.
Dalam hati bunda, ente baru kerja aja udah banyak nuntutnya. Dulu gua baru ngerintis aja bela-belain pakai angkot ke pasar misalkan. Lalu karyawan kedua bunda tanya, kamu si B maunya apa? Saya mah udah bisa ikut Bu Nur Aini kerja aja udah syukur. Makasih Bu. Saya udah bisa berangkat dari Tasik bisa ke Korea Selatan, mimpi apa saya? Bisa jumpa sama Son Joong Ki kata dia. Ya kan? Nah, tadinya di sana saya cuma jumpa Sun Gokong. Ya kan kayak gitu. Ya udah bersyukur. Saya mah terserah ibu. Kira-kira Bu Nur Aini lebih respect dengan yang pertama mana? Pertama apa yang kedua? Gitulah Allah. Semakin kita bilang, ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Itu kajiannya panjang lagi ya. Tapi saya kasih spill sedikit. Ketika Nabi Ibrahim habis berbuat, mendirikan Ka'bah. Di surah Al-Baqarah ayat 127 dibilang, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terimalah karyaku ya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan habis dibuat, Bu, kan saya ini udah berhasil nih ningkatin omset perusahaan. Bagi dong komisinya. Kan gitu. Kalau kebanyakan manusia. Tapi kalau Nabi Ibrahim habis dirikan Ka'bah, ya Allah, moga kau terima, moga kau suka ya Allah. Yang menariknya ayat 128. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang berserah. Unik, permintaannya tuh minta dijadikan. Ternyata perasaan berserah diri itu bukanlah deklarasi dari manusia, tapi perkataan berserah diri itu adalah sesuatu yang diminta sama Allah. Kan coba lihat, ya Allah jadikan aku hamba yang berserah. Wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah juga anak keturunanku hamba yang berserah ya Allah. Wa arina manasikana, tolong ajarkan aku cara beribadah. Faktuba alaina, ampunkan aku ya Allah. Ternyata dia minta berserah. Pantas begitu dia minta berserah, Allah kalau kata guru saya gini, ketika seorang hamba bilang terserah engkau ya Allah, maka Allah akan jawab terserah engkau juga hambaku. Nabi Ibrahim tidak nuntut, jadikan anak aku ini, jadikan anak aku itu, jadikan anak aku pintar, kaya. Tidak, dia bilang terserah. Pokoknya jadikan anak-anakku hamba yang berserah diri. Maka Allah takdirkan anaknya Nabi semua. Ada ibu-ibu ngebanggakan anaknya, anak pertama saya 12 juz, anak kedua saya 15 juz, anak ketiga nih lebih banyak 30 juz. Kalau Nabi Ibrahim lewat, anak saya Nabi semua kata dia. Iya kan? Nah, jadi dalam rangka kebertahapan tidak apa-apa, Bang. Ya kan? Tidak apa-apa, mana tadi itu? Panjang ya? Tidak apa-apa ketika nawaitunya untuk sesuatu, tapi di level berikutnya rasakanlah kenikmatan berbuat sesuatu hanya untuk Allah. Ya? Nah, bagaimana solusi ketika kita tidak sadar saat kita bermaksiat? Jawaban sederhana, keyakinan itu dibangun oleh informasi. Ini kan rumus dasar tentang teori berpikir. Bahwasanya kualitas hidup kita tergantung kebiasaan. Kebiasaan kita dibangun oleh tindakan. Tindakan dibangun karena keyakinan. Keyakinan dibangun oleh informasi. Dulu kenapa orang melihat riba itu biasa saja, zina itu biasa saja? Karena dia tidak dapat informasi yang benar. Tidak dapat informasi yang komprehensif. Maka rumusnya, perbaikilah sumber informasi. Dan sebaik-baiknya informasi adalah Quran, bukan katanya. Nah, ketika orang itu memahami Quran, maka dia dijauhkan dari kejahilan, dijauhkan dari kebodohan. Sehingga dia tahu ini benar dan itu salah. Itulah kenapa rumusnya. Jadi kita yang minta. Surah Al-Anfal ayat 29. Orang-orang beriman, jika kamu bertakwa, niscaya Allah akan memberikan furqan. Nah, furqan inilah pembeda. Oh, tidak boleh rupanya terima sogoan. Tidak boleh ternyata mendekati zina. Furqan ini kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang batil. Dan ini salah satu fasilitas mahal
rumusnya bertakwa. Nah, maka sebelum bertakwa, pahami dulu polanya, baca Quran dulu. Nah, maka jadikanlah habit. Kalau ditanya gimana caranya? Jadikanlah Quran itu teman setiap saat. Bukan hanya dibaca, tapi dipahami. Nah, ini pertemuan nanti kita bahas. Ada perintahnya untuk memahami Quran. Oke? Balik lagi. Ustaz, gimana caranya menentukan tindakan kebaikan yang cocok dengan jiwa dan kemampuan kita? Pelan-pelan. Jadi gini. Mata kuliah semester 5 bisa diambil kalau kita bisa menyelesaikan mata kuliah semester 3. Nah, lakukan dulu hal terkecil yang bisa kita kerjakan, ya kan? Lalu nanti contoh, saya mulai dari memperbaiki sholat. Ketika mulai perbaiki sholat, Allah mulai datang rezeki dari arah tak disangka-sangka. Disitulah saya mulai bisa bersedekah. Bersedekah, sholat, sedekah. Allah takdirkan bisa belajar Quran. Sholat, sedekah, baca Quran, sholat, sedekah, paham Quran, sholat, sedekah, baca Quran. Allah takdirkan sekarang bisa ngurus masjid. Sholat, sedekah, baca Quran, ngurus masjid. Allah takdirkan sekarang punya pondok. Sholat, sedekah, baca Quran, ngurus masjid, punya pondok. Allah takdirkan sekarang bisa punya masjid di beberapa kota. Seterusnya akan bergulung dia. Kebaikan satu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Nah, gitu rumusnya. Fokus dengan satu, nanti Allah akan datangkan. Jadi bukan kita yang minta, kita tugas kita minta, nanti dia akan keluarkan perintahnya. Ustaz, jika melakukan kebaikan tapi menurut kamu ukuran hasilnya belum sesuai harapan, akan masih ada salah dalam tindakan. Kira-kira baiknya gimana Ustaz? Ukuran keberhasilan itu relatif, ya kan? Yang benar tuh ukuran proses. Karena yang Allah lihat tuh bukan hasil, tapi proses, kawan-kawan. Oke, sebagaimana pernah saya sampaikan, kalau hasil yang dicatat Allah, maka Nabi Lut tidak masuk surga karena istrinya tidak beriman kepada Allah. Nabi Nuh tidak masuk surga karena anak dan istrinya tidak mau naik kapal, ya kan? Nah, tapi ada juga yang seperti Nabi Sulaiman, Balkisnya ujung-ujungnya tetap beriman, tetap mau beriman kepada Allah. Oke, jadi fokuslah dengan proses. Selama Kak Tri melakukannya sampai setotalitas seperti itu udah jalankan, maka Allah bilang itulah yang terbaik yang kucatat buat Putri. Oke, mau tanya bagaimana menyeimbangkan antara langit dan dunia? Ukurannya apa Ustadz? Kalau itu sudah benar ikhtiarnya, boleh beri contoh dalam Ustadz yang alami. Jadi contoh, Allah tuh sudah sempurna Bang Ade menciptakan aturan. Begitu kita lihat siklus kehidupan. Jadi bukan menyeimbangkan, kita lihat siklus kehidupannya. Contoh, kalaulah kita tuh mau jalankan Quran secara total, maka hidup manusia itu dinilai dari dua hal. Dua hal yang mempengaruhi hidup manusia, yaitu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini memperlakukan dua hal yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Dia bangun tidur, tahajud. Habis tahajud, dia lanjutkan sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh di masjid, dia itikaf baca Quran. Habis itu jam 7 dia mulai muamalahnya, kerja. Nah, sambil muamalah perintah di sini banyak-banyak ingat Allah. Biar tidak dibohongi, biar tidak serakus, tidak serakah. Habis itu setelah muamalah azan berkumandang dia sholat. Nah, berhenti, stop. Sholat zuhur. Lanjut lagi habis sholat dia bertebaran lagi. Ketemu asar, sholat lagi. Maghrib. Habis itu ketemu maghrib, dia di sini surah Al-Muzammil, surah ke-73, ya kan? Di sini dia bertebaran di muka bumi di surah 62 ayat 10, di sholat supaya tidak lalai sholat tepat waktu surah 2437 STW di sini, ya kan? Bertebaran lagi dia sholat, habis itu ketemu maghrib dia stop aktivitas urusan dunianya karena dia tahu di surah An-Naba surah ke-78 ayat ke waja'alna laila libasa, yaitu ayat ke-11 11 10.
Nah, jadi semua aktivitasnya Quran. Nah, jadi aktivitas mencari karunia sudah dia selesaikan di waktu siang di sini. Waktu siang inilah aktivitas untuk mencari karunia. Sampailah nanti dia balik malam lagi. Ginilah siklusnya Bang Ade. Itu yang saya lakukan hari ini. Nah, untuk tahap 1, muamalahnya masih sama manusia. Sebagaimana dulu Imam Abu Hanafi masih dagang sutra. Di tahap kedua, umur 40 tahun ke atas Bang Ade, ketika bisnisnya sudah sustain, langsung muamalah sama Allah. Karena ada kata-kata dagang di Quran itu ada 2. Ya kan? Satu bai, ya kan, bai'a, bai, zaman bai'a. Satu lagi tijaroh. Kalau ini dagang, halallahul bai'a, ya kan? Yang satu tijaroh. Ini dagang sama manusia, ini dagang sama Allah. Nah, Rasulullah ketika umur 40 tahun fokus sudah sampai di level tijaroh. Kami yang udah lewat 40 gimana Ustadz? Nah, rapikanlah segera bai'anya dan tentukan namanya MTC, menentukan titik cukup. Nah, apa MTC? Menentukan titik cukup. Nah, beginilah, bahkan Allah tuh udah sangat keren sekali. Allah tahu nih, kita lihat surah Al-Muzammil ya. Kawan-kawan lihat. Allah tahu kok, Allah bahkan sudah jadikan siang untuk kita cari penghidupan. Tuh, ayat 6. Ayat 7. Sungguhnya pada siang hari engkau sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Tambahkan lagi Allah sebutkan di surah An-Naba 78 ayat 12, ayat 11, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Memang Allah jadikan jatah siang untuk mencari penghidupan. Nah, nikmatilah, seriuslah di siang hari. Rasulullah pergi pagi, pulang sore sudah bawa cash. Kita pergi pagi, pulang sore bawa bonutang. Nah ya, gitu dia. Oke. Mana lagi tadi tuh? Berbagi cerita sedikit, benar sekali saat saya berwakaf Al-Quran Braille, Kang Entang pengurus yayasan bertanya apa yang saya inginkan. Saya jawab tidak ada. Bagaimana Allah sajalah. Terus berkata bahwa kita sudah jual beli dengan Allah. Saat itu katakan saya ingin punya anak, ingin punya rumah dan ingin ke Mekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Rahmayanti tinggal ulangi Kak polanya. Itu bukan kebetulan, tapi itu pola. Kalau tadi cuman berwakaf, besok bikin gerakan. Maka yang kita hadir nanti tinggal copy paste aja di pusat KUI, Quran untuk Indonesia. Kalau hanya kakak yang berangkat, jadi gini, kalau cuman kakak yang punya anak, cuman kakak yang ke Mekah, cuman kakak yang punya rumah, udah biasa. Tapi bagaimana kakak jadi wasilah, orang-orang terdekat merasakannya. Itulah berkah. Seberapa banyak orang yang merasakan manfaat dari kehidupan kita, sebesar itu jugalah pertolongan yang Allah hadirkan. Seberapa banyak perut yang kita pikirkan, seberapa banyak kebahagiaan yang kita pikirkan, kebahagiaan orang lain maksudnya, maka sebesar itulah Allah hantarkan kebahagiaan buat kita. Itu rumusnya kawan-kawan. Teman-teman, kalau mikir orientasi saya cuma duit, ngapain saya ngisi kelas malam hari ini? Ya kan? Bisnis saya sudah cukup kok, harusnya saya tinggal jalan-jalan. Kayak beberapa teman-teman saya yang akhirnya secara bisnis sudah sustain kerja jalan-jalan, tapi saya lihat kosong kehidupannya. Nah, apa yang saya butuhkan? Saya sedang butuh kesaksian kelak di padang mahsyar. Semoga ketika ada di antara antum 1-2 orang aja yang mau mengamalkan, mengerjakan ini. Nah, saya kecipratanlah jatah rezeki dari langit. Itu tujuannya. Oke? Assalamualaikum Ustaz, silakan Kak Dia. Tanya aja langsung kalau pakai ini. Ustaz, kita kan minta kepada Allah dalam berdoa, tapi kata Ustaz kita harus berserah di dalam doa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi gini, level 1 minta sesuatu. Ini pembahasan di awal. Kalau nonton masih ingat video kemarin. Ini loh. Banyak orang itu tuh egois.
yang dipikirkan hanya maunya dia saja. Aku kabulkan seluruh doa, kata Allah. Ya kan? Dan aku kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Namun hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah. Nah, ini masalah pilihan saja. Banyak orang sibuk menceritakan tentang maunya dia. Tapi hanya sedikit orang yang sibuk. Ini ada 2 karyawan. Karyawan A fokus dengan maunya dia. Karyawan B fokus dengan maunya atasannya. Kira-kira menurut kawan-kawan mana yang lebih mencuri perhatian bos kawan-kawan? Yang A atau yang B? Nah, ketika yang B sibuk cari tahu atasannya, maka sebenarnya dia bisa, kalau ini dapat sih, dapat duitnya, dapat impiannya. Kalau ini bisa jadi dia jadi co-founder. Betul enggak? Nah, gitu cara berpikirnya. Ya kan? Orang sibuk mengemukakan maunya dia, lupa cari tahu maunya Allah. Nabi-nabi itu, coba perhatikan, hampir jarang berdoa maunya mereka. Yang dia pikirkan adalah maunya Tuhannya. Makanya jadi nabi. Makanya dimuliakan Allah. Oke. Jadi di level 1 boleh doa. Tapi kalau mau naik level tadi doanya terserah. Nah, jangan mendekati Allah, benar. Amin buat Ismail Jakarta. Miftah, Assalamualaikum Ustaz, dari semua yang saya dapatkan dari kajian ini saya hanya menemukan kesalahan saya dan sekarang alhamdulillah telah jelas apa yang harus saya upayakan. Insya Allah bertahap saya upayakan terus berproses. Terima kasih. Oke. Nah, yang mau bertanya secara lisan silakan kawan-kawan. Kak Dia, silakan. Udah angkat tangan dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini kan masalah riba. Sebelumnya saya sebagai anak sudah membantu keluarga agar tidak melakukan riba lagi. Tapi ternyata dibalik setelah pembayaran tersebut ternyata masih ada riba-riba yang dilakukan di belakang saya. Dan saya sudah berusaha bagaimana cara biar orang tua saya mengerti, biar tidak melakukan riba lagi. Tapi ternyata itu tidak masuk ke hati mereka gitu Ustaz. Bagaimana caranya biar hati mereka itu terketuk untuk tidak melakukan riba lagi. Jadi ini kakak buka surah 88, surah Al-Ghasyiyah. Ayat ke 21. Fazakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah yang berkuasa atas mereka. Jadi goals kita itu Kak hanya menyampaikan, bukan memastikan. Ketika kita yang memastikan, maka kita sudah mengambil hak otoritasnya Allah. Karena hidayah itu bukan punya manusia, tapi hidayah itu punya Allah. Nah, secara teknis ya tetap sampaikan. Kayak contoh, ada saudara saya, ada kenalan saya itu sampai dibukakan di TV kajian gede-gede tentang riba. Gitu aja secara teknikal yang dilakukan. Ya kan ya, secara
Banyak cara kan, dakwah tuh ada 3. 1, by lisan. Bu, Pak, mohon maaf, kalau boleh saya cerita, begini. Riba itu dilaknat Allah. Allah sudah sampaikan surat di riba tuh Pak, surah Al-Baqarah di ayat ke-276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kalau kita beriman sama Quran, tentu kita percaya ayat ini. Makanya artinya sebelum kita dimusnahkan Allah Pak, bahkan 279-nya Allah menantang perang bagi orang yang masih pakai dosa riba. Oh tapi kan mana bisa kalau enggak ngutang? Iya benar sih Pak, kalau untuk keinginan. Tapi kebutuhan lebih baiklah saya tersiksa di dunia ketimbang saya diperangi sama Allah. Udahlah biarlah Bapak kalian tanggung misalkan. Oke, kitanya tetap sabar karena tugas kita cuma menyampaikan. 2 hari kemudian buka lagi TV, buka YouTube, setel besar-besar tentang ceramah riba. Sampai nanti urusannya urusan Allah. Kadang tuh hidayah, pertolongan Allah itu kebuka ketika kita sudah mulai tidak berharap. Kita tidak berharap dia paham. Tugas kita cuma asik menyampaikan. Urusan kita tidak berharap dia dengarkan, maksudnya tidak berharap dia. Karena ketika kita berharap, nafsunya pindah ke kita dan setannya bisa pindah ke kita, bahkan akhirnya kita benci sama bapak kita. Itu yang bahaya. Gitu ya Kak? Tapi masalahnya Ustaz, saya tidak ada tinggal dengan orang tua. Ya udah kirimkan aja link videonya, selesai kan? Buka di YouTube dia. Betul gak? Ya, yang penting kakak besok ditanya Allah di akhirat, saya udah sampaikan ya Allah, selesai. Nah, ketika kakak sudah lisan, sudah tindakan, sudah, yang ketiga doa. Kekuatan amal soleh kakak lah yang membuat hidayah itu bisa sampai ke mereka. Sebagaimana Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab yang membuat Umar akhirnya masuk Islam. Nah, gitu caranya. Jadi saya tuh kadang ngebanting diri saya gitu, yang berdosa. Ketika saya berharap sekeliling saya berubah, contoh saya sebagai pengasuh pondok misalkan, ketika ada santri saya yang bermaksiat, maka orang yang paling saya salahkan diri saya sendiri. Oh, zikir aku tidak kuat nih, tirakat aku tidak kencang, makanya setan menembus benteng pertahananku, gitu loh Kak. Jadi sambil kakak doakan bangun malam, bersedekah atas nama mereka agar Allah kasih hikmah dan hidayah. Nah, gitulah. Jadi terus dia masih begitu Ustadz, berarti dia dipilih sama Allah untuk menjalankan ayat Quran yang lain. Kita harus ridho. Gitulah aja. Nabi Ibrahim saja jelas-jelas Nabi Kak, nggak bisa ngerubah ayahnya. Apalagi kita bukan Nabi. Kita kan cuman grup band kasidah. Sip, Kak Dia, semangat. Oke, ada lagi? Siap, sama-sama. Masih ada waktu 10 menit. Oke. Ya. Ya, ini apa namanya? Antara dua nih Bil, antara paham, udah ngerti ilmunya, sama besok mikirkan jatuh tempo. Jadi enggak konsentrasi. Siapa? Kak mana? Oh, silakan Kak Miftah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Ya, kalau lebihnya insya Allah mulai paham maksud utarakan beberapa fact dari yang saya mau tanya cuma nanti setelah kita sekarang dia dan kalau menanyakan apa kita tetap bisa masuk lagi ikut Ustaz atau gimana begitu? Apa Kak? Jadi sih maksudnya saya bakal ya Ustaz. Gimana? Kedengaran suara saya? Iya kedengaran. Lanjut. Ya maksudnya kan ini
Ya. Ya, kan nanti setelah ini selesai kita masih ada kajian lagi atau bagaimana begitu? Oh, ada lanjutannya, sabar-sabar. Ada lanjutannya. Ini baru mukadimah. Kenapa saya mulai dengan rezeki? Karena semua orang itu senang dengan rezeki, gitulah dia. Nanti ada kajian perbaiki bacaan Quran. Ada kajian, saya tuh punya 3 modul. Satu yang subuh, satu menghafal Quran, satu lagi, 4 lah sama sekali rezeki. Yang satu lagi itu namanya understanding Quran, yaitu memahami bahasa Arab semua yang ada di Quran. Mau nggak kira-kira? Belajar bahasa Arab semua yang ada di Quran. Jadi antum apa? Karena juga sempat eksperimen asik ya, linknya saya juga sempat masuk gitu. Nah, Masya Allah. nanti ada salah satu yang paling penting, saya berharap kawan-kawan tuh bisa memahami seluruh Arab di Quran. Ternyata sederhana. Cuman ada kurang lebih 4.500 kata di Quran kalau kawan-kawan pahami, artinya nanti kalau bacaan sholat tuh bisa paham, sehingga membuat kita melekat kepahaman Qurannya. Sehingga kayak apa ya, punya insting, punya intuisi, tidak salah mengambil keputusan hidup. Nah, jadi mulainya sama kan? Kalau saya langsung ngajaknya antum langsung belajar Quran, belajar tajwid, dalam hati utangnya belum beres-beres, susah mau belajar Quran. Gitu dia. Sip? Sabar-sabar. Oke, ada lagi? Sama-sama, Kak Miftah. Baik, pas jam 10 tak terasa, 3 menit lagi. Nah, yang penting semoga kawan-kawan paham dan bisa praktekkan, ya kan? Jadi PR di minggu kedua ini adalah coba pelan-pelan merancang apa-apa sih yang mau saya kerjakan, apa pekerjaan utama yang mau saya kerjakan sebagai hamba Allah. Nah, ya kan? Ini hanya bagian kecil ya, terserah antum. Ambil peran dalam kehidupan ini. Ya kan? Allah ciptakan kita itu bukan untuk ngurusin bisnis kita, ngurusin dagangan kita, ngurusin kantor kita, bukan itu. Allah nyiptain kita itu untuk menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan di Quran. Bisnis, kantor dan sebagainya, bukan berarti ditinggalkan dan diabaikan, tidak pula demikian. Nanti dia yang akan arahkan, gitu cara berpikir kawan-kawan. Nah, maka kalau boleh saya bilang, wafatlah dalam keadaan sebagai orang yang sedang mengerjakan perintah Allah. Wafatlah dalam keadaan sebagai manusia yang tercatat, bahkan bukan hanya mengerjakan, tapi memperjuangkan kawan-kawan. Teman-teman, hidup ini cuma sekali, tak akan berulang 2-3 kali. Maka di waktu yang tersisa ini, pandai-pandailah mengaturnya. Jangan terjebak dengan kamuflase atau fata morgana rezeki. Percayalah, rezeki itu sudah Allah janjikan dan sudah gampang detail. Kalau maksud gini, kurangkah bukti kekayaan para sahabat? Kurangkah bukti kekayaan para imam-imam 4 mazhab itu yang ditakdirkan Allah kaya raya, Hanafi, Maliki, ya kan? Kaya raya semuanya. Nah, itu ternyata bukan karena kecerdasan, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, tapi murni karena mereka taat sebagai seorang hamba. Kalau kerja dapatnya gaji, kalau ibadah dapatnya rezeki. Saya ulangi, kalau kerja dapatnya gaji, kalau ibadah dapatnya rezeki. Ini definisi kerja yang kerja seperti kita lakukan hari-hari ya. Tapi setelah kita pahami tadi, kalau kerja dunia dapatnya gaji, kerja Allah dapatnya rezeki. Sebagai penutup, saya lupa sudah sampaikan apa belum? Ini satu ayat Quran yang jadi semoga jadi reminder kawan-kawan. Ada 2. Bentar ya. Belum. Ya, suara. Kurang aja deh. Surah 42 ayat 20. Nah.
barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kata Allah akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Oke? Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan hanya sebagian daripada keuntungan dunia itu. Tapi dia tak dapat bagian di akhirat. Masa sih kita tidak percaya ayat ini? Ya kan? Kak Miftah mau ke Jakarta, bilang, "Pak, Miftah mau ke Jakarta sebentar." Ya udah nih, 500.000 buat naik taksi bolak-balik dari Tangsel ke Jakarta Pusat misalkan. Dikasih 500.000. Tapi ketika Kak Miftah bilang, "Pak, aku mau ke mana? Ke Bandung." Ya udah nih, 2 juta naik kereta, soalnya PP 600.000. Nah, sisanya buat penginapan dan sebagainya. Nah, itulah logika berpikirnya. Ketika niat yang kita tempuh perjalanannya semakin jauh, maka rezekinya, bahan bakarnya dibanyakkan Allah. Tapi ketika niat yang kita tempuh adalah pendek, maka bahan bakarnya dikurangi secukupnya saja. Nah, maka sebagai manusia yang cerdas, niatkanlah perjalanan yang panjang ini. Tunjukkan serius dalam perjalanan panjang ini. Perjalanan panjang ini membutuhkan catatan kebaikan-kebaikan. Nah, semoga kita tidak jadi manusia yang merugi, yang salah membawa bekal. Udah jelas-jelas besok mau umroh, bawalah kain ihram, bukan bawa tenda. Udah jelas-jelas mau masuk menuju kematian, bawalah banyak bekal kebaikan. Bukan harta, jabatan, kecerdasan, itu adalah hadiah setelah kita melakukan kebaikan. Nah, bukan tidak dapat, tapi setelah, bukan di awal. Banyak orang kebalik pikirnya. Karena kan ayatnya tolong agama Allah dulu agar Allah tolong kita. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya kan? Saya masih ngasih dosis pelan-pelan. Nanti sampai kalau ditanya harapannya, kalau antum mau, antum berkenan sebagaimana pertemuan di awal, saya berdoa dan berharap keluarga besar Skala Rezeki ini, 109 orang yang hadir ini, Allah takdirkan punya 109 peradaban, 109 rumah Quran, 109 musola, masjid, surau, terserah Allah. Pokoknya pasang aja dulu niat. Caranya bagaimana? Nanti Allah yang datangkan, termasuk saya, ya kan? Nah, saya ngalamin, maka antum the next kayak gitu loh. Sehingga begitu pulang kawan-kawan, ada karya yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Sehingga ketika jumpa sama Allah, tidak malu-maluin. Allah bilang, "Makasih Riki, kau sudah lanjutkan, kau sudah jalankan apa yang aku perintahkan." Bang Riki juga bilang, "Makasih ya Allah, kau tidak sia-sia ciptakan aku di dunia ini." Itu yang mahal kawan-kawan. Bagi seorang anak tuh, dapat kalimat "Papa bangga sama kamu", itu tuh udah luar biasa kawan-kawan. Mama bahagia sekali sama kamu nak. Bayangkan kalau yang menyampaikan itu adalah Allah dan penduduk langit. Betapa bangganya kita sebagai seorang hamba. Maka kembalilah dengan kemenangan, kembalilah dengan bekal. Nah, kita yang harus menaklukkan dunia ini, bukan dunia yang menaklukkan kita kawan-kawan. Kita yang harus, ya kan, pandai-pandai mengatur bagaimana menempatkan rezeki pada posisinya agar kita tetap bisa melakukan banyak kebaikan. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya ngasih dosisnya pelan-pelan, ya kan? Karena ini yang paling fundamental dulu, biar kita tidak salah langkah. Karena banyak sekali orang mengatasnamakan rezeki, tapi itu yang membuat dia terpeleset, sehingga hidupnya tidak kunjung menuju kebaikan. Makasih banyak, senang bisa silaturahmi, ya kan? Siap-siap. Waalaikumsalam. Kalau saya sebutkan langsung bocor intelijen ini. Kata siapa? Oh. Saya tanggal 22 ada peresmian masjid di Bogor. Tanggal 22 jam 8, jam 9 di Cinangneng. Ya. Siap. Pokoknya nanti ketika saya sampai ke sana, nanti insya Allah admin akan nge-share. Ya kan? Kalau tidak ada halangan tanggal 23, kalau kawan-kawan ada waktu, kita punya acara satu hari namanya Klik, Kiat Lepas dari Kesulitan Jakarta.
Nah, di Jakarta. Nanti dikabarin infonya. Sip. Siap. Oke, Fikra. Amin, mohon doanya. Amin. Kiai kapan ke Korea Selatan, Kiai? Besok. Ya kan? Lewat pintu kemana saja. Oke. Nah, Kak Riyati tanya, Kiai kapan ke Sambas, Kiai? Ada Kiai ke Sambas? Ada. Si An lalu. Gitulah ya, itu bahasa orang Sambas tuh. Ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Kak Santi sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kak dia tanggal 16 rombongan Lombok ramai ke Pontianak. Rombongan Masjid Jalan Cahaya, teman-teman pengusaha Mutiara pada tanggal 16 Oktober ke Pontianak. Sip. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, makasih banyak. Semoga disehatkan, dijaga Allah. Sampai jumpa di pekan depan. Semoga Allah jaga keistiqomahan kita. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Selamat praktek, pelan-pelan. Semoga Allah takdirkan rezekinya terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Baik kawan-kawan semuanya, kita doa kepada Allah. Semoga malam hari ini Allah takdirkan apa yang kita bicarakan dirahmati dan dicatat sebagai kebaikan. Semoga Allah ridhoi, kita bisa merasakan rezeki yang sudah Allah janjikan. Dan semoga kita adalah hamba-hamba yang benar-benar tidak mengkhawatirkan rezeki. Justru yang kita khawatirkan adalah bekal kematian. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ya Allah, turunkanlah hidangan lezat dari langit, ya Allah. Bukti Engkau maha berkuasa dan maha pemberi rezeki, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, saksikanlah kami hari ini yang sedang belajar lagi tentang ayat-ayat Quran-Mu, sedang belajar tentang makna rezeki, tentang di mana rezeki itu. Maafkan kami, ya Allah, yang selama hari ini dalam kehidupan salah, dalam upaya menjemput rezeki-Mu. Kami mengkhawatirkan rezeki yang sudah Engkau janjikan, tapi kami mengabaikan kematian yang belum Kau pastikan, ya Allah. Kami sibuk mengkhawatirkan, membuat kami terlalai sementara banyak perintah-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah, tersesat dalam upaya kami menjemput rezeki ini, ya Allah. Ajarkan kami bagaimana caranya menjadi hamba yang Kau inginkan, ya Allah. Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun takina imamah. Jadikan rezeki-rezeki yang kami dapatkan jadi wasilah, ya Allah. Anak keturunan kami menjadi anak keturunan istri yang menyenangkan hati, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana waqtub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani sirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah, selalu jazak. Terima kasih kawan-kawan. Selamat istirahat. Titip doa kalau tahajud, titip doa kalau sholat. Izin doakan saya sama istri dan keluarga besar pondok semoga bisa istiqomah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi banyak sekali poin yang
terima kasih.